السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا الصيام وسن علينا القيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري والإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة ثم قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الآذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam tausiah ini kita ambilkan dari hadis yang kita bacakan tadi. Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Zaid bin Thabit. Beliau menceritakan tentang sesuatu yang pernah beliau alami bersama Rasulullah. Beliau ceritakan kepada sahabat yang lain yang bernama Anas bin Malik. Apa kata beliau kepada Anas bin Malik? Tasaharna ma'a Rasulillah. Suatu kali kami pernah sahur, saya pernah sahur bersama Rasulullah SAW. Dan para ulama menyebutkan ini terjadi di bulan Ramadan, karena ada sahur tentu besoknya mereka akan berpuasa. Lalu setelah sahur, summa qama ila shalah, Rasul berdiri pergi untuk mengerjakan solat. Dan ini maksudlah solat subuh. Dan itu juga diikut oleh sahabat yang bersama Rasulullah tadi yang meriwayatkan, yaitu sahabat Zaid bin Thabit. Beliau ikut bersama Rasulullah mengerjakan solat subuh. Diawali dengan azan, kemudian solat sunnah sebelum subuh dan solat subuh. Itu peristiwa yang beliau alami bersama Rasulullah, yang beliau ceritakan kepada sahabat Anas bin Malik. Lalu sahabat Anas bin Malik bertanya kepada Zaid, kam kana bainal adzan was sahur? Berapa lama lebih kurang jarak waktu antara azan subuh dengan sahur engkau bersama Rasulullah? Lalu apa jawaban sahabat Zaid? Qadra 50 raq'ah. Lebih kurang jarak waktunya itu sekira-kira seseorang membaca 50 ayat yang tidak panjang, tidak terlalu panjang dan tidak juga terlalu pendek. Mungkin kalau mushaf kita yang sekarang ini bisa saja satu halaman itu yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, satu halaman 10 ayat. Artinya 50 ayat itu lebih kurang 50 halaman atau lebih kurang seperempat juz. Kita ingin mencoba mengambil beberapa pelajaran dari hadis yang singkat ini, yang semoga bisa menjadi amalan kita, wabil khusus di bulan Ramadan, dan kita pertahankan dan kita jaga setelah Ramadan. Yang pertama, pelajaran pertama adalah bahwasanya sahur adalah sunnah Rasulullah SAW. Rasul SAW adalah manusia pilihan, Allah berikan kekuatan, tetapi Rasul tetap sahur dia. Dan bahkan dalam hadis yang lain, juga hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim juga disebutkan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur atau makan sahur itu ada keberkahan. Memang ibadah puasa adalah ibadah yang memerlukan kekuatan fisik, karena kita menahan haus dan lapar. Tetapi kita tidak sedang berlomba siapa yang paling kuat. Bukan berarti yang paling hebat yang bisa menahan sampai selesai Isya, bahkan sampai selesai orang salat tarawih dia belum berbuka. Tidak. Bukan sedang berlomba kekuatan fisik, tetapi ada kadar dan ukuran menahannya. Dan di antara sunnah sebelum kita menahan, mengawali puasa kita, yaitu sunnah makan sahur. Masih ada mungkin sebagian kita kadang merasa enggan dan abai, kadang merasa kuat, atau menjelang tidur dia kenyangkan perutnya,
dia makan banyak-banyak sehingga tidurnya bisa sampai menjelang waktu subuh masuk, dia bangun tidak perlu sahur lagi. Ini sebuah praktek yang tidak tepat. Bagaimanapun malam misalnya kita tidak terlalu lapar, maka di antara sunnah Rasulullah, usahakan tetap kita makan sahur, walaupun sekedar kita minum, misalnya sekedar memakan beberapa suap nasi atau mungkin beberapa butir kurma, karena perbuatan sahur itu ada keberkahan di sana. Fa inna fis sahuri barakah, karena sungguhnya pada sahur itu ada keberkahan. Paling tidak ada 2 keberkahan yang kita dapat ketika kita makan sahur. Yang pertama, keberkahan ittiba'us sunnati Rasulullah, itu keberkahan mengikuti sunnah Rasulullah. Dan yang paling agung sebetulnya ketika kita mencontoh ibadah Rasulullah, maka itu jauh lebih utama, lebih besar keberkahannya. Dan yang kedua, menurut para ulama, itu keberkahan secara fisik. Lebih kuat fisik kita, lebih siap fisik kita berpuasa ketika kita makan sahur. Ini yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang kedua adalah tentang waktu sahur, di mana Rasulullah melaksanakan sahur atau makan sahur itu di penghujung malam, menjelang terbit fajar. Jadi bukan di awal-awal malam atau menjelang tidur seperti kita katakan tadi, dikenyangkan perut kita kemudian niatnya langsung untuk makan sahur dan besok berpuasa. Tidak. Tapi sunnah dalam sahur itulah diakhirkan waktunya sebelum terbit fajar. Sebagaimana juga sunnah ketika sudah masuk waktu maghrib, sudah pasti terbenam matahari, sunnahnya disegerakan berbuka, bukan berlama-lama, bukan siapa yang paling kuat dan siapa yang paling tahan. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan itu yang dijelaskan oleh sahabat Zaid yang mendampingi Rasulullah. Setelah kami makan sahur bersama Rasulullah, tidak lama setelah itu kami pergi ke masjid untuk mengerjakan salat. Ini yang kedua pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang ketiga adalah tentang sesuatu yang unik dan menarik pada generasi pertama, yaitu generasi sahabat, tentang kebiasaan mereka melakukan perbuatan baik, dan perbuatan baik itu kemudian menjadi ukuran waktu. Dan ini yang nampak dari pertanyaan, dari jawaban Zaid bin Sabit yang ditanya oleh Anas. Yang dia tanya adalah kira-kira berapa jarak waktu antara selesai sahur dengan dikumandangkannya azan. Di zaman itu tidak ada jam tangan seperti kita hari ini. Tidak ada masing-masing kita pegang HP, apalagi ada aplikasi waktu solat, ya, sudah mengingatkan waktu solat kapan masuk, kapan azan. Tidak ada. Tetapi yang menarik adalah jawabannya itu menggunakan sesuatu atau kebiasaan yang dipahami oleh yang berbicara dan juga dipahami oleh yang mendengar, dan ini menunjukkan menjadi kebiasaan masyarakat di saat itu. Ketika ditanya berapa durasi waktu antara selesai makan sahur dengan azan, jawabannya adalah qadra khamsina ayah, sekira-kira membaca 50 ayat. Dan tidak mungkin jawaban seperti ini akan keluar kalau yang mendengar atau menunggu jawaban tidak paham tentang kebiasaan ini. Sebagaimana juga tidak mungkin yang menjawab akan memberikan jawaban seperti ini kalau tidak menjadi kebiasaan di tengah masyarakat itu. Maka tentu kita berharap Ramadan merupakan syahrul Quran, dan kita melihat bagaimana peningkatan interaksi kita dengan Al-Quran. Yang tidak biasa membaca Al-Quran, kemudian datang Ramadan mulai membaca Al-Quran. Yang terbiasa membaca Al-Quran meningkatkan bacaannya. Dan kita berharap nanti ketika ada orang bertanya tentang waktu, maka mungkin saja jawabannya sudah berapa lama menunggu. Sekira-kira saya sudah membaca 3 halaman atau 4 halaman. Atau mungkin yang membiasakan dia bertasbih, misalnya ketika ditanya sudah 3 putaran tasbih, dia membaca subhanallah misalnya. Sungguh menarik sekali kalau seandainya waktu-waktu kita terisi dengan aktivitas kebaikan ini. Dan tentu jawaban seperti itu akan muncul ketika perbuatannya sudah menjadi kebiasaan, sehingga dipahami oleh semua.
Sebagaimana kita menemukan di tengah masyarakat kita, misalnya ketika ada yang bertanya sudah berapa lama menunggu, jawabannya lah habis 3 batang rokok. Kenapa itu jawabannya? Karena itu yang terbiasa dilakukan, yang dipahami oleh yang berbicara, yang dipahami juga oleh yang diajak berbicara. Maka mari kita rubah. Mungkin ada jawaban lain. Sudah mendengar sekian lagu misalnya, tentu ini kebiasaan-kebiasaan yang tidak bermanfaat. Masih ada cara lain kita menggunakan nikmat yang Allah berikan berupa waktu dan kesempatan dengan amalan-amalan yang ringan, insya-Allah mudah. Membaca tasbih tidak berat, membaca tahmid tidak berat, membaca takbir tidak berat kalau tidak ada mushaf di tangan kita, membaca istighfar tidak berat. Ada saatnya kita menunggu, kita sedang memanggil Grab misalnya atau layanan online lainnya, kita menunggu sekian menit, kita manfaatkan dengan membasahi lisan kita dengan kalimat-kalimat thayyibah. Dan itu ringan dan mudah. Dan ketika menjadi kebiasaan, maka insya Allah akan memberikan keberkahan kepada hidup kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita. Inilah 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang singkat yang dialami oleh sahabat Zaid bin Thabit yang diceritakan kepada sahabat yang lain. Semoga ini juga mampu kita tiru dan kita amalkan dalam kehidupan kita ini. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.